Masuknya Zé Gomes sebagai pelatih Arema FC di putaran kedua Liga 1 musim 2024-2025 memberikan banyak perubahan. Meskipun awalnya diragukan, racikan pelatih asal Brasil ini mulai menunjukkan progres positif. Beberapa pemain Arema FC yang awalnya sering diparkir kini mulai mendapatkan posisi sebagai pemain inti. Pablo Oliveira, sejak didatangkan Joel Cornelli di awal musim, Pablo Oliveira tampil kurang konsisten di posisi gelandang bertahan. Ia akhirnya hanya menjadi pelapis Julian Guevara yang berada di posisi yang sama. Aremania juga banyak yang khawatir saat pemain asal Brasil ini tampil. Pasalnya ia kerap kali melakukan blunder dipertahankan Arema FC. Tapi saat Zé Gomes datang, ia melakukan perubahan dengan menarik Julian Guevara sebagai bek mendampingi Thales Lira. Ini dikarenakan Choi Bo Kyung kerap dibekap cedera. Pablo Oliveira otomatis dipasang sebagai gelandang bertahan, tapi tidak sembarang gelandang bertahan. Pablo juga dituntut ikut membantu penyerangan. Perubahan nasib juga dialami oleh Bayu Setiawan, pemain 26 tahun asal Serdang Bedagai awalnya tidak bisa menembus skuad utama, karena posisi fullback Arema FC telah diisi Ahmad Maulana, dan Johan Ahmad Farisi yang hampir mustahil digantikan. Pada era Joel Cornelli, Bayu hanya bisa memanaskan bangku cadangan sambil menunggu kedua pemain ini cedera, atau terkena akumulasi kartu, tapi ia juga masih harus berebut dengan Rifat Marasambesi. Tapi pada era Zé Gomes, Bayu dicoba mengisi posisi winger kanan hasilnya cukup memuaskan. Kecepatan mantan pemain PSS Sleman ini bisa merepotkan pertahanan lawan. Kini Bayu telah memainkan 21 pertandingan bersama Arema FC dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Charles Lokolimoy kian nyaman jadi ujung tombak bersama Dalberto Luanbelo. Charles Lokolimoy sebenarnya sempat meledak saat kompetisi pramusim Piala Presiden 2024. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik saat Singoedan menjuarai kompetisi tersebut. Saat itu, pemain berpaspor Australia ini menempati posisi sebagai winger kanan. Memasuki awal kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, Charles Lokolimoy justru melempem. Ia tidak lagi bisa mencetak banyak gol seperti saat Piala Presiden 2024, pergerakannya sudah terbaca pemain-pemain bertahan di Liga 1. Kondisi ini membuat Lokolimoy mulai tersisih, karena Joel Cornelli saat itu lebih percaya ada Salim Tuharea di winger kanan, dan Dalberto Luanbelo sebagai ujung tombak. Tapi saat Zé Gomes masuk membutuhkan daya gedor lebih, ia kemudian menduetkan Lokolimoy dan Dalberto. Kini Lokolimoy telah mencatatkan 27 penampilan bersama Arema FC musim ini. Ia telah mencetak 9 gol dan 3 assist. Dedik Setiawan, pada era Joel Cornelli, karir Dedik Setiawan seolah-olah tenggelam. Keberadaan Dalberto dan Lokolimoy membuat ia hampir tidak lagi mendapatkan kesempatan bermain. Hanya jadi super sub yang masuk di menit-menit akhir jika serangan Singoedan sedang buntu. Tapi pada era Zé Gomes, ia dicoba sebagai winger kiri. Ia tidak lagi dibebankan untuk mencetak gol. Ia cukup membuka ruang untuk Dalberto dan Lokolimoy dengan kecepatannya. Hasilnya positif, kedua striker asing ini jadi banjir gol dan Dedik mulai mendapatkan posisinya di skuad inti. Sepanjang musim ini, Dedik telah memainkan 22 pertandingan bersama Arema FC. Ia juga mencatatkan 2 gol dan 4 assist. Catatan ini bisa bertambah lagi, karena saat ini ia jadi pilihan utama Zé Gomes. Arema FC cukup gercep, alias gerak cepat, untuk menyiapkan diri guna menatap musim 2025-2026 mendatang. Padahal, kompetisi Liga 1 2024-2025 belum berakhir. Satu di antara langkah yang dilakukan oleh Arema FC adalah memagari pemain bintang kemarin sore, yakni Lucas Frigeri. Lucas Frigeri via Instagram pribadinya, pada Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025 mengabarkan, ia baru saja melakukan perpanjangan kontrak di Arema FC. Ia pun menyapa Aremania setelah melakukan perpanjangan kontrak. "Saya memperpanjang kontrak dengan Arema untuk 1 musim lagi," ujar Frigeri, pada Selasa tanggal 1 April tahun 2025. Sebagai informasi, Lucas Frigeri adalah rekrutan Arema FC di awal musim 2024-2025. Meski berstatus sebagai rekrutan baru, Lucas Frigeri tampil gemilang di bawah Mistar dan menjadi primadona Aremania. Lucas Frigeri sudah mengemas 26 pertandingan bagi Arema FC di Liga 1 2024-2025, dengan koleksi 5 clean sheet dan kemasukan 37 gol. Terkait perpanjangan kontraknya, Frigeri mengaku tidak berpikir panjang untuk menyetujui tawaran tersebut. Ia merasa nyaman tinggal di Malang bersama istri dan anaknya. Sehingga,
dia tidak ada alasan untuk hengkang pada musim depan, meskipun sejumlah klub lain tertarik merekrutnya. Saya dan keluarga sangat mencintai Arema dan Malang, kami merasa sangat bahagia di sini, dan sekarang saya ingin membalas rasa cinta Aremania kepada kami, ungkapnya. Setelah memagari Lucas Frigeri, Arema FC masih belum puas. Kini, Arema FC dikabarkan mengincar satu di antara pilar penting PSS Sleman, yaitu Vico Duarte. Kabar itu diunggah oleh akun Instagram, yang membahas seputar sepak bola tanah air dan transfernya, @transfernews_FT1, Selasa, tanggal 1 April tahun 2025. Rumors, tampil apik bersama PSS Sleman, Arema FC kabarnya tertarik untuk mendatangkan Vico Duarte, tulis akun tersebut. Lantas, bagaimana peluang Arema FC mendatangkan Vico Duarte? Meski berstatus sebagai rekrutan baru, Vico Duarte mampu tampil mengesankan bersama PSS Sleman. Vico Duarte sudah mengemas 10 pertandingan atau 833 menit, bermain bagi Laskar Super Elja di gelaran Liga 1 2024-2025. Dari 10 pertandingan itu, Vico Duarte mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Berkaca dari itu, PSS Sleman berpotensi tak akan melepas Vico Duarte begitu saja ke klub lain. Oleh karenanya, kans Arema FC untuk mendatangkan Vico Duarte cukup berat, mengingat ia pilar penting PSS Sleman. Namun, Vico Duarte berpotensi angkat kaki dari PSS Sleman, lantaran Laskar Super Elja terancam degradasi ke Liga 2. Jika PSS Sleman turun kasta, tak menutup kemungkinan bagi Vico Duarte untuk angkat kaki dari klub kebanggaan Slemania, dan Brigata Curva Sud tersebut. Kondisi itu, bisa dimanfaatkan Arema FC untuk bermanuver dengan menggoda Vico Duarte. Menarik dinantikan, apakah Arema FC berhasil mendatangkan Vico Duarte atau kabar itu hanya sebatas rumor belaka, mengingat, Arema FC belum memberi konfirmasi terkait isu gaet Vico Duarte. Di sisi lain, Arema FC angkat bicara soal pemainnya, yakni William Marcilio, yang kabarnya didekati Persebaya Surabaya. Pihak manajemen Arema FC mengakui, memang ada beberapa pemain asingnya yang akan didepak untuk musim depan. Manajemen Arema FC mulai mengevaluasi kinerja para pemain, terutama para pemain asing yang layak dipertahankan dan tidak. Nama William Marcilio menjadi bursa panas yang bakal dievaluasi manajemen Singoedan. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, pihaknya memang sudah mulai memetakan dan menata komposisi pemain untuk musim depan. Bahkan, evaluasi disebutnya sudah tergambar sejak putaran pertama lalu berakhir, hingga memberikan gambaran skuad musim depan. Evaluasi tim sudah mulai dari putaran pertama ini kan tinggal 3 bulan, pertandingan kurang lebih sampai Mei sudah mau selesai, sudah dari sebulan yang lalu kita sudah evaluasi, kata Muhammad Yusrinal Fitriandi, pada Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025 lalu. Dari hasil evaluasi itu, manajemen memberikan perhatian ke pemain lokal yang dinilai cukup memberikan kontribusi positif. Makanya, ia berharap seluruh pemain lokal bisa dipertahankan, bila melihat parameter penilaian di 7 laga terakhir. Sudah, biasanya klub itu membuat kerangka 3 bulan sebelum kompetisi selesai kita sudah mulai, hasil evaluasi pemain keinginannya sih bertahan semuanya kecuali pemain asing, ucap Inal, sapaan akrab Yusrinal. Khusus pemain asing, memang ada penilaian khusus dari manajemen secara objektif, dari sanalah manajemen memutuskan akan ada pemain asing yang didepak, kata Inal. Tapi, siapa saja nama yang muncul apakah itu William Marcilio termasuk di antaranya, ia masih bungkam, dia juga tak menjelaskan jumlahnya, apakah satu pemain atau lebih dari satu. Pemain asing ada beberapa yang tidak diperpanjang, pemain asing yang dicoret kita lihat nanti kalau itu, dari pemain asing ada parameternya yang kita lakukan. Namun, khusus untuk William sendiri, Inal menyikapinya bijak bahwa sang pemain memang memiliki skill dan kemampuan bagus, tapi secara keseluruhan, kebijakan memainkan atau tidak William berada di pelatih. Ia ada beberapa pemain asing yang tidak diperpanjang, kita lihat nanti kalau itu, karena pemain asing ada parameternya yang kita lakukan, jadi semuanya masih dipantau, kami punya patokan untuk menentukan mana pemain asing yang dipertahankan dan tidak, pungkasnya.